Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, Sabtu pagi ini kita kembali hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh, bersama Mastur Taher. Dan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor peternakan di Kabupaten Bintan, yaitu upaya dan strategi pemenuhan kebutuhan hewan ternak di Kabupaten Bintan. Telah hadir bersama kita Bapak Selamat S, SPT, yang tentunya akan berbagi informasi, pengalaman, serta strategi dalam memenuhi kebutuhan hewan ternak di Kabupaten Bintan. Untuk obrolan selengkapnya, langsung saja kita serahkan kepada rekan kita yang sudah siap di studio, Mastur Taher. Silahkan Bang Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pendengar Radio Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya dalam program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Pada kilasan ke-43 bersama seorang tokoh yang bernama tidak banyak padanan katanya, ya, Selamat, atau dalam orang Melayu punya salam, Salim, yang bermakna ya juga sama dengan nama agama Islam, artinya selamat sejahtera. Tapi Selamat ini bukan sembarang Selamat, dia adalah seorang saat ini seorang yang bergelut dalam bidang pendidikan, tapi pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan pada masa yang lalu. Nanti kita akan berbincang sejenak. Tapi ingin kami sampaikan bahwa kilasan ke-43 ini bermakna bahwa sudah ke-43 tokoh, atau kita anggap tokoh memang, ya, yang hadir di Pandawa Radio dalam acara Sudut Mata ini. Kali ini ya dengan tema upaya dan strategi pemenuhan kebutuhan hewan ternak di Kabupaten Bintan. Kita sudah didatangi karena diundang, ya, karena dengan Bapak Selamat. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa Anda para pendengar mitra Pandawa yang setia dapat mengikuti di Instagram @pandawaradio, di X Pandawa Radio, Facebook, WA atau WhatsApp 0811 777 1039, ya, 1039 artinya 103,9 FM, ya. Dan nanti Anda akan dapat menyaksikan melalui YouTube, karena bagi pendengar yang tidak sempat melalui audio streaming pada hari ini, bisa nanti kita akan hadirkan perbincangan ini di channel YouTube. Baik, pendengar sekalian, silakan Pak Selamat untuk menyapa pendengar Radio Pandawa. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar Pandawa Radio dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini dapat hadir bersama-sama dengan Pak Mastur di acara Sudut Mata, ya, insya Allah kami dari Kabupaten Bintan, sebagaimana dengan tema yang disampaikan tadi, ya, mudah-mudahan sedikit akan mengupas lah bagaimana strategi kita di dalam pemenuhan kebutuhan ternak khususnya di Kabupaten Bintan, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Mungkin untuk selanjutnya ya silahkan Pak Mastur, kira-kira apa yang akan kita dalami atau kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ya, yang akan kita dalami pertama adalah, ya, kita memperkenalkan dulu siapa sosok Pak Selamat ini. Iya. Silakan. Jadi silakan Pak Selamat. Dari gelarnya ini, nama Selamat S. S-nya itu nama orang tua atau nama sambungnya? Iya, ini ada sejarahnya nih, tapi singkat saja lah. Bukan Selamat sejarah gitu. Ya, bukan. Ya, jadi sebetulnya Selamat Suparman. Suparman itu nama orang tua. Nah, Selamat Suparman. Ya, sementara SPT-nya itu adalah gelar Sarjana Peternakan. Sarjana Peternakan. Ya. Ya. Oh, jadi sama saya Mastur Taher. Taher itu nama orang tua juga. Betul. Oh, jadi tapi jarang disebut Selamat S ini. Iya. Ya, Selamat saja. Bahkan selalunya Insinyur Selamat. Iya. Jadi bukan insinyur gelarnya, kan sarjana peternakan. Ya, dulu kalau insinyur itu kan setiap perguruan tinggi yang
background atau latar belakang institut itu kan gelarnya insinyur. Ya misalnya ITB, ya kemudian IPB. Ya alhamdulillah saya dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, perubahan gelar ini terjadi di tahun 95 dan 96. Dulu semua lulusan IPB gelarnya insinyur. Nah, 95 ke bawah, maksudnya sebelum 95 gitu kan. Insinyur. Nah, Terus? setelah 95 96 lulusan 95 96, maka gelar itu disesuaikan dengan jurusan masing-masing, makanya SPT begitu. SPT ini peternakan. Sarjana Peternakan. Kalau pertanian SP. SP. Iya. Jadi ternak dan tani benar sama T-nya, tetapi Iya. kalau perikanan SPI. pandai saja orang Indonesia ini bikin Yang- gelar yang ya nanti ringkasannya. Kalau sarjana kehutanan SHUT. Nah, S-Hut. begitu kan. Oh iya iya ya. Kalau yang seperti es cendol itu bukan gelar ya. Ya baik. Tapi sekarang gimana? Gelar sarjana ini masih dipakai atau maksud saya begini, kembali ke insinyurnya atau masih tetap SPT, Iya, SPI karena saya lulusan di tahun 95 ke atas, tepatnya tahun 97, maka gelar yang dipakai itu adalah SPT, Sarjana Peternakan. sampai sekarang tuh masih institut Sampai masih? sekarang lulusan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor semua mendapat gelar SPT. Sebab kenapa saya tanyakan begitu, Pak Slamet? Karena di salah satu gelar yang namanya keguruan itu ya, dulu kan SPDI itu Islam. Sekarang dikembalikan lagi sarjana hukum SHI, sarjana hukum Islam dikembalikan lagi ke SH-nya. Jadi Gitu ya. ternyata kalau insinyur dengan SPT, SPI dan SP-nya itu tidak ya, tetap ya. Tetap. Oh, konsisten Ya, untuk konsisten, yang, ya, yang tidak konsisten bukan yang beri gelarnya, tapi memang yang membuat kebijakan itu. Sebab dulu pernah SMA, ya kan, sekolah menengah atas, berubah menjadi SMU, sekolah menengah umum, Iya. dan ada SMK, maka ada SMU. Tapi kemudian berubah lagi sekarang SMA, yang gitu. Ya. Bukan hanya kurikulum yang berubah, tapi juga nama, ya. Mungkin beralasan apalah di sebuah nama, tapi perlu itu. Iya, betul. Bukan perlu, maksudnya perlu konsisten dalam nama, karena secara administrasi kan berubah. Maka karena dulu menggunakan kertas, banyaklah biaya mengeluarkan untuk itu gitu, pelang dan sebagainya. Oke, baik. Pendidikan Pak Slamet ini sarjana pertanian tahun 1997 selesai di Institut Pertanian Bogor. Bogor. Ya. Di Runut SMA dan SMP serta SD-nya di mana nih, Pak Slamet? Iya. Kalau riwayat pendidikan sih, alhamdulillah, walaupun nama saya Slamet gitu ya, sebenarnya Slamet gitu, tapi tertulis Selamat. Nah, Selamat, tapi tertulis selamat. ya karena background keluarga saya kan dari suku Jawa. Suku Jawa, pakai Ya. ya selamat ya. Nah, tapi walaupun dari suku Jawa, alhamdulillah saya lahir besar di Pulau Bintan. Nah, tepatnya di Tepatnya di Desa Tuapaya Selatan, Tuapaya. sekarang Kecamatan Tuapaya. tepatnya di rumah sakit atau di rumah? Ya, ya. Di rumah dulu. Ya. Sekitar 56 tahun yang lalu lah. Ya, tepatnya 1 April 1970. Ya. Anak putra ke berapa? Putra yang Anak keempat, anak keempat, anak dari keempat. 4 bersaudara. Oh, apa bungsu lah, bontot Iyalah, lah. Kalau iya. bahasa Jawanya bontot ya. Iya. Dan istri pun Jawa. Istri alhamdulillah Jawa juga, kelahiran sini juga. Kelahiran sini juga. Jadi SD ya seperti dulu lah, kami berasal dari daerah atau dari kampung. SD 014 dulu Inpres dulu. Impres Itu di di Gesek namanya, di Desa Tuapaya Selatan sekarang. Dulu Desa Tuapaya. Kemudian SMP juga SMP Gesek. Dulu terkenal pertama kali adanya SMP di daerah kami itu SMP Gesek. Nah, sekarang berubah menjadi SMP 17 Bintan. Kemudian alhamdulillah SMA kami lari pindah ke kota, ke Tanjung Pinang. Nah, di SMA 02 atau SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Oh, jadi udah bosan menggesek-gesek. Sudah besar. Akhirnya meminang ya, dan akhirnya bertemu dengan istri Di Gesek juga. digesek. Oh, berarti masih kecil udah jumpa kan? Iya, Karena kan alhamdulillah. tetangga kawannya tidak jauh, paling 100 meter aja dari rumah ya. Iya, betul.
Boleh tahan. Nah, kemudian di tahun 1990 selesai, alhamdulillah ada program. Kalau dulu kan ada PMDK ya, namanya penelusuran minat bakat dan kemampuan. Tahun 90. Tahun 90 tuh kalau pas kebetulan di IPB itu ada namanya ada USMI, ujian seleksi masuk IPB namanya. Dan alhamdulillah kami termasuk saya lah di antara 3 orang yang diterima masuk di IPB pada tahun tersebut. Melalui PMDK atau ujian tertulis? PMDK. PMDK. Itu sama, saya juga masuk PMDK tahun 86 itu. Lulusnya di UI jurusan fisika. Ya, tapi berikutnya ikut lagi tes sipun baru pada saat itu kan. Saya berkali-kali ikut sampai masuk IKIP, IAIN. Macam tidak ada. Inilah itu pengalaman ya. Oke. Kemudian masuk di SMA, SMP, SD, dan putranya sekarang ada berapa? Kan anak keempat. Iya. Sekarang putra-putrinya ada 4 juga? Putra putrinya, ya ada 4 juga. Ada 4 juga? Aduh, boleh tahan. Yang pertama sekarang ya alhamdulillah sudah selesai di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sidikes Angtua Tanjung Pinang, dan sekarang bertugas di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. Perempuan ya? Perempuan. Okay. Terus? Pertama. Kemudian yang kedua sekarang semester 5 di Poltekkes. Perempuan juga Poltekkes Tanjung Pinang, jurusan kebidanan. Kebidanan. Kemudian yang ketiga laki-laki sekarang sudah kelas berapa ya, kalau kelas 2 SMA ya, kelas 11 ya. Ya, saya pun kadang-kadang bahasa Jawanya apa namanya kalau keliru tuh? Apa ya? Kalau bahasa Melayu nyanyo tuh. Ya, kalau dulu kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Nah, sekarang kelas SMP kelas 1, kelas 7 kalau tidak salah ya. 7, 8, 9 SMP, 10, 11, 12 itu SMA. Jadi sekarang kelas 11 SMA Negeri 1 Tuapaya. Iya. Siapa nama yang ketiga? Royan Khairul Azam. Ini saya teringat nih, Royan ini memang sewaktu kita ya masih sibuk-sibuk kampanye dulu, beliau ini ikut terus kemana-mana pergi ya, rajin betul. Jadi kan kalau tak ikut tuh nangis dia. Ya, mendampingi abinya kemana-mana. Ya. Padahal cuma duduk aja di belakang, tapi mungkin karena bukan karena dakwah ceramahnya dia ikut ya. Ya luar biasa. Besar di apa ya? Di mobil. Pengalaman di mobil. Besarnya di mobil kemana-mana keliling. Kemudian anak yang terakhir ada SD kelas 4. Perempuan juga? Perempuan. Jadi 3 perempuan, 1 laki-laki. 3 perempuan, 1 laki-laki. Iya, berarti masih kalah dengan saya. Saya 3 perempuan, 2 laki-laki. Alhamdulillah. Ya, saat ini. Iya. Tapi masih ada rencana menambah lagi. Ya. Enggak lah, insyaallah 1 cukup. Oke. Nah, ini sudah pengalaman pendidikannya, kemudian kiprahnya setelah selesai kuliah. Mana? Selesai tahun 97. Kemudian? Ya. Selesai kuliah sebetulnya saya sempat bergabung dulu di tahun 98 di Dinas Peternakan Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, dulu masih Kepulauan Riau, belum Bintan. Masih bergabung dia. Berubah menjadi Kepri itu tahun 2005. Ya, saya 2005, masih wakil bupati itu. Ya, betul. Nama pun berubah. Ya. Saya sempat gabung di Dinas Peternakan Kabupaten Kepulauan Riau. Dulu provinsi kita masih di Pekanbaru, dan khusus menangani bagian Barbangnak. Barbangnak itu dulu bagian penyebaran dan pengembangan peternakan. Oh, Barbangnak. Barbangnak. Fakultas di Dinas Peternakan di Barbangnak. Dulu kan ada bagian keswanya, kesehatan hewan. Barbang itu bagian penyebaran dan pengembangan lah sebetulnya ya. Artinya menyebarkan hewan ternak ke seluruh Kepri. Betul. Ke mana saja waktu itu? Ya, karena kita masih dulu berprovinsi satu kabupaten itu kan masih sampai Natuna, sampai Tambelan, sampai ke Lingga. Oh, gitu. Terakhir kami tahun 2002 itu menyebarkan 100 ekor sapi dari Kampar, dari provinsi lah waktu itu ya. Provinsi Riau pada saat itu. Ya. Itu waktu pemekaran pertama kali Lingga Utara. Dulu kan masih Lingga Utara kan, Kecamatan Lingga Utara. Betul. baru pertama kali mekar tahun 2002 itu. Itu ada 2 desa di sana, Desa Sungai Pinang sama Desa Teluk, masing-masing 100 ekor. Ya, itu luar biasa perjuangannya di sana.
kita menyebarkan. Begitu juga di daerah-daerah lain dulu masih, karena kita masih bergabung menjadi satu ya, kayak Karimun dan sebagainya dulu. Satu Kabupaten Kepulauan Satu Riau. Kabupaten Kepulauan Riau, dan dulu kayak perkembangan peternakan tuh luar biasa. Beda sekali setelah ya kita semuanya berpisah, kemudian masing-masing mendirikan kabupaten kota, dan perkembangan peternakannya kembali ke masing-masing daerah ya. Oke, masalah peternakan nanti kita lanjutkan. Tapi aktivitas setelah tidak lagi bergabung di Barbang Nang, saya keliru ya, penyebaran dan pengembangan ternak di dinas apa dulu? Dinas peternakan. Peternakan. Dulu ada dinas peternakan berdiri sendiri dulu. Kalau sekarang kan gabung. Gabung dengan? Gabung dinas pertanian. Oh gitu. Pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan sekarang kan gabung jadi satu. Kalau dulu khusus dinas peternakan dulu. Berarti spesifik kalau dulu kan? Iya. Ya, sekarang tidak dianggap spesifik lagi. Ya. Nah, terus setelah 6 itu tahun dari 98 sampai 2004 Hmm. kami bergabung di Dinas Peternakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kemudian Setelah itu ya mungkin dalam tanda kutip memang sudah jalannya tidak untuk ke pegawai waktu itu ya. Karena walaupun sudah terdaftar di BKD, bahkan dulu kalau itu terdaftar di pusat, ke pusat itu. BKD itu Badan Kepegawaian Daerah. Iya. Ya, terus. Kemudian dulu kan ada yang namanya Honda, honor daerah. Oh ya betul. Dulu namanya Honda dulu, honor daerah. Saya masuk di sana selama 6 tahun karena belum ada pengangkatan, proses pengangkatan, maka bukan coba-coba sih, memang ada peluang dan kesempatan banting setir yang tadinya di pemerintahan terjun di bidang politik. Oh, gitu. Tahun 2004 pada saat itu pemilu 2004. Nah, kami terjun di politik dan pada saat itu diamanahkan untuk di DPRD Kabupaten Bintan. Kalau dulu awalnya masih Kepulauan Riau sih, Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, namanya masih belum berubah. Ya 2004 itu masih Kabupaten Kepulauan Riau. Walaupun secara administrasi sudah mulai. Sudah namanya sama dengan Provinsi Kepulauan Riau. Karena satu pada saat Riau, mulai ada pemekaran kan di tahun-tahun 2004 itu sudah mulai pemekaran, ada bakal provinsi. Iya, nama berubah tahun 2005. Nama berubah tahun 2005. Ya, betul. Saya masih jadi Kabupaten Bintan dari Kabupaten Kepulauan Riau. Ya, saya masih ingat itu karena dalam proses perubahan nama itu kan saya masih di pemerintahan. Ya. Nah, setelah di politik itu masih diamanahkan di Dewan, kita juga masih fokus ya, karena background saya adalah bidang peternakan. Pada saat itu diamanahkan di Komisi 2 dan sempat menjabat sebagai Ketua Komisi 2. Salah satu bidang ataupun salah satu OPD kalau sekarang ya, dinas yang dibawahi di Komisi 2 adalah Dinas Peternakan. Waktu itu udah bergabung menjadi Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Bintan. Ya, Komisi 2. Jadi 2004 sampai 2009. Setelah itu 2009 berikut 2009 setelah selesai di Dewan, pas kebetulan kita juga diminta untuk menjadi, kalau dulu ada tenaga ahli di DPRD provinsi, karena provinsi sudah mulai pemekaran, sudah ada dewannya. Pada saat itu diminta untuk menjadi tenaga ahli di DPRD provinsi. Nah, setelah di DPRD provinsi selesai, kita bergabung, fokus sebetulnya sejalan dengan seiring sejalan dengan kegiatan-kegiatan itu di masyarakat, memang juga ikut berkontribusi di bidang pendidikan, mengajarkan anak-anak mulai dari SD, kemudian di sana juga kami membangun dulu mulai tumbuh ya di Kabupaten Bintan itu, maupun di daerah Kepulauan Riau itu Taman Pendidikan Quran ya, TPQ. Pas kebetulan kita di tahun 2010 bersama beberapa rekan-rekan itu kita berusaha untuk melihat, karena anak-anak kita yang sekolah terutama dari background agama waktu itu mulai tumbuh SD, tapi SD ada tambahan belakangnya IT gitu ya. Sekolah dasar Islam terpadu, banyak Islam terpadu, SMP IT dan sebagainya. Dan memang kita sekolah keagamaan dalam hal ini pondok pesantren itu agak kurang. Makanya di tahun 2010 bersama beberapa tokoh lah yang memang concern di dunia pendidikan, karena pada saat itu kita melihat anak-anak kita kalau ingin mengenyam pendidikan pondok pesantren itu harus pergi ke Jawa atau keluar
Pulau Bintan lah. Ya, ada waktu itu, cuma tidak begitu populer. Iya, Ada tidak begitu satu atau populer. dua lah. Betul. Ya. Tapi rata-rata ya memang harus keluar dan Ya. itu mungkin memerlukan biaya yang besar. Nah, makanya kita concern di situ bersama beberapa tokoh, lalu kita mendirikan yayasan sebagaimana yang selama ini saya juga berada di dalamnya sebagai pembina Yayasan Al-Idris Kepri, Ya, dan kita betul. mendirikan pondok pesantren Idris Bintan dan sampai saat ini alhamdulillah masih tetap berjalan. Ya, saya teringat itu karena saya juga berada di dalamnya. Ya. Ya, itu tanah diwakafkan oleh teman kita almarhum Idris, maka namanya pesantren Idris. Ya, begitu yang Pesantren di. Idris. Ya, dan saya sampai saat ini kita sama salah satu pembinaannya kan di Idris itu. Ya, alhamdulillah sudah berkembang, salah satu pesantren yang cukup boleh katakan ya teratas lah di Kabupaten Bintan ya, dan mungkin juga di Kepri ya. Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Ya, itu jadi sempat satu periode saja di DPRD tahun 2004 sampai 2009 Ya. dan ketua Komisi Dua. 2 yang membidangi masalah ternak, tani dan Ekonomi keikanan ya, termasuk di dalamnya ikan, perikanan Ya. semua. Ya, pekan lalu kita juga mengundang ketua Komisi 2 yang masih aktif, Oh. Suprapto ya. Pak Prapto, Tapi ya, dia ya. membicarakan masalah BUMD. Nah, nanti kalau Ya, tak salah, berbicara BUMD. ya, ada saya ingin pengalaman tanyakan juga. itu juga. Ya, silakan. Pak Samad di situ juga kan, BUMD Ya, juga? dulu Hmm. Setelah dari DPRD. DPRD, kemudian di tenaga ahli fraksi ya, waktu di DPRD provinsi, sempat juga kami berkiprah di BUMD sebagai komisaris pada saat itu. Ya. Tepatnya di 2016 sampai 2019 atau 2020. Ya. Karena pada saat itu aturannya membatasi sehingga untuk selanjutnya terjadilah perubahan komposisi antara komisaris dan direktur ya. Nah, sebentar. Ya. Perbincangan kita pekan lalu, BUMD itu ada 3 di Bintan itu. BUMD bidang keuangan, Ya. bidang Bintan Bintan Inti Sukses. itu, dan satu lagi bidang yang baru di pelabuhan. Ya, Nah, ke Pak pelabuhan. Selamatnya di Bintan. Saya di Bintan Inti Sukses. Ya. Sempat di komisaris Ya, selama. komisaris selama lebih kurang 3 tahun. Oh, lebih atau kurang nih? Lebih kurang. Ya, sekitar 3 tahun lah ya. Nah, setelah itu tidak lagi menjadi berkiprah di BUMD. Iya. Karena pada saat itu sempat ini ya, karena pada dibuka formasi untuk direktur, ya sempat juga untuk ikut di sana ya, berkompetisi seleksi direktur. Karena pada saat itu mungkin pertimbangan lain sehingga setelah dari komisaris karena aturan yang merupakan undang-undangnya berubah, jadi jumlah komisaris itu harus sama dengan jumlah direktur. Kalau misalnya direkturnya 1, maka komisarisnya harus 1, dan kalau seandainya komisarisnya 1 itu harus dari pegawai minimal eselon 2. Sehingga pada saat itu yang dari luar selain dari pegawai tidak dibenarkan kecuali misalnya dia ada direktur utama. Direktur utama mungkin ada beberapa direktur operasionalnya, misalnya ada 2 atau 3 direktur, maka komisarisnya sama dengan jumlah direktur tersebut gitu. Ya, saya ingin cerita juga tentang BUMD. Dengan BUMD kemarin kita bicara BUMD Bintan dengan ketua Komisi 2 yang masih aktif sekarang. Ya. Nah, di Tanjung Pinang saya juga pernah ikut seleksi komisaris di BUMD Tanjung Pinang. Karena rektornya ada 2, memang dibutuhkan 2 pada saat itu ya. Yang dari pemerintahan dan dari luar pemerintah. Ya. Dan seleksi saya berharap di luar pemerintah, tapi karena ada ya masalah maklum lah gonjang-ganjing politik kan, maka akhirnya diputuskan walaupun 2 direktur tetap akhirnya diambil 1 saja komisarisnya 1 saja. Saya tidak mengerti ini mestinya harus 2, tapi ya nampaknya kepentingan itu lebih utama daripada aturan. Tapi itu biar inilah ya, dalam kita menata atau membangun daerahnya memang harus konsisten dengan aturan mestinya ya. Itu sudah selesai di BUMD dan dengar-dengar pernah di BUMDes juga. BUMDes ya. Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Kalau Desa. BUMD itu daerah. Ya. Ini desa. Nah. Kalau BUMD Badan Usaha Milik Daerah, kalau BUMDes Badan Usaha Milik Desa. Ya, masih? Sekarang sudah tidak. Kemarin ya sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2020 ya kalau tidak. 2020 sampai 2021
Tidak lama berarti ya? 2024 ya sudah beberapa tahun yang lalu lah. Oh, sampai lupa itu berarti tidak tidak itu mendalami. Ya, saya sempat direktur, kalau dulu ya istilahnya ketua BUMDes. Ya, jadi kalau sekarang direktur BUMDes, saya sempat juga menjabat sekitar 2 tahun lah, 2 tahun di BUMDes. Tepatnya di Desa Tuapai Selatan yang mengelola ya salah satu bidang usaha, unit usaha yang saya kembangkan pada saat itu yaitu bidang peternakan juga. Pada saat itu melakukan program pengumukan sapi, dan kita masih memiliki sapi sampai 10 ekor, 12 ekor bahkan pada saat itu. Dan sapi yang kita gemukkan tuh disiapkan persediaan kita untuk penyiapan hewan kurban pada saat itu. Baik, pendengar sekalian, mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita sudah berbincang mengenai siapa beliau. Walaupun secuil kita ulas ketokohan beliau, baik itu di DPRD bidang politiknya, di ekonomi, tapi konsisten dengan ternaknya beliau nih. Dia juga ternak, di DPRD juga ternak ya, sampai ternak di mana-mana nampaknya konsisten ya, karena jurusannya memang peternakan. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan upaya serta dan strategi pemenuhan kebutuhan hewan ternak di Kabupaten Bintan ini bersama Pak Slamet. Dan sebelumnya kita akan lewatkan yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822 9888 8475. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Aviko Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Aviko Multimedia, the best IT solution. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Slamet SPT. Pak Slamet SPT. Selamat apa tadi? Suparman, Sarjana Peternakan. Upaya dan strategi pemenuhan kebutuhan hewan ternak di Kabupaten Bintan. Dari tema atau judul yang kita bahas ini, terkesan bahwa Kabupaten Bintan itu memang kekurangan hewan ternak. Apa saja hewan ternaknya yang kurang? Ya. Baik, kalau berbicara masalah dunia peternakan, kita berbicara hewan ternak, maka kita harus membagi, mengklasifikasikan ya jenis peternakan atau jenis ternak yang ada di Kabupaten Bintan. Pertama tentu ternak unggas ya. Ternak unggas ini ya alhamdulillah kalau untuk unggas di Kabupaten Bintan
Saya kira sampai saat ini kita tidak kekurangan ya, karena ternak unggas ini berbicara langsung ayam lah ya. Ayam, bebek, apalagi ya termasuk angsa sebetulnya masuk. Ya sejenis, tapi biasa yang untuk diproduksi itu kan Ayam. ayam ya, sebagian besar ayam. Bebek adalah sebagian bebek yang ternak bebek juga. Ada beberapa kampung perkampungan yang berternak bebek. Baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Betul. Nah, untuk penggunaan tidak ini termasuk ayam aduan deh. Tidak. itu sebagian kecil saja persentase. Tapi ada. Ya, lanjut. Ada juga yang mengembangkan ayam ini. Oh, ya. Kemudian kalau untuk kebutuhan ternak unggas ini kan biasanya seperti tadi ya, untuk kebutuhan daging, telur, dan masyarakat dalam pengembangannya rata-rata yang ada di masyarakat itu ternak buras, bukan ras, artinya ayam kampung lah biasa. Oh, buras istilahnya untuk ayam kampung. Bukan ras. Jadi kalau dapat istri orang kampung berarti buras ya, bukan ya. Ya. Jadi kalau untuk ayam rasnya ini di Kabupaten Bintan khususnya itu banyak ya, pihak swasta yang mengembangkannya hampir rata-rata. Swasta atau pribadi? Ya, swasta ya, dalam cenderung pribadi, bahkan terakhir ini artinya ada personal gitu. Iya. Terakhir ini ada beberapa perusahaan besar yang masuk ke Kabupaten Bintan, bahkan itu persediaannya untuk ekspor ya, ekspor ke luar lah, maksudnya keluar Bintan, bahkan ekspor ke Singapura dalam bentuk produk baik itu telur maupun daging. Artinya kebutuhan Bintan sudah terpenuhi. Kalau untuk unggas dalam hari ini kebutuhan daging dan telur itu sudah terpenuhi. Ya. Nah, sekarang yang program utama fokusnya kita untuk peternakan yang lainnya selain unggas adalah ternak ruminansia. Dan ruminansia ini juga terbagi dua. Biasanya ruminansia bahasa apa tuh? Ruminansia itu bahasa peternakan. Apa tuh? Rumen, binatang yang memiliki rumen ataupun istilahnya apa, kayak kalau orang daerah bilang kayak handuk di dalamnya itu. Kalau manusia itu lambung lah. Lambung gitu. Iya. Ayam tak punya lambung ya? Punya juga, tapi istilahnya bukan rumen dia. Oh gitu ya. Ruminansia. Ruminansia itu terbagi dua, ada ruminansia besar dan ruminansia kecil. Ruminansia besar ini dalam bentuk misalnya sapi, kerbau, ya kan, banteng dan ya jenis itulah. Nah, kalau ruminansia kecil itu ya domba, ya kan, domba, kambing. Nah, itu ada ya. di dalam Domba, itu. kambing, ya. Dua itu. Iya, itu ruminansia kecil. Nah, dan lebih fokusnya lagi untuk kebutuhan di Kabupaten Bintan, biasanya kita fokus pada saat kurban. Nah, kalau persiapan untuk ruminansia kecil itu pada saat akekah dan sebagainya, orang kan membutuhkan kambing dan lain sebagainya. Nah, untuk peternak-peternak di Kabupaten Bintan ini boleh dikatakan bisa dihitung dengan jari yang memang menggeluti khusus di bidang itu. Jadi sangat-sangat terbatas sekali jumlahnya, kebutuhannya. Tapi kalau untuk kambing masih bisa terpenuhi lah, kadang-kadang kita mendatangkan dari luar. Nah, yang agak bukan miris lah, yang menjadi fokus kita sebetulnya, kita persediaan sapi kurban kita menjelang hari kurban itu atau Idul Adha. Nah, itu hampir ya 70-80% itu kita mendatangkan sapi dari luar. Ya, untuk memenuhi kebutuhan ini. Bahkan untuk kebutuhan harian. Jumlah berapa total per tahun? Saya pernah memperkirakan kebutuhan, kita berbicara skup bukan hanya Kabupaten Bintan lah, kita kan Pulau Bintan ya. Karena Pulau Bintan kan ada di dalamnya mungkin Tanjung Pinang dan Bintan. Kota Tanjung Pinang dan Bintan. Ya. Nah, itu perkiraan per tahunnya itu untuk kebutuhan kurban tuh tidak kurang daripada 1.000 ekor. 1.000 ekor. Ya, itu 1.000. Tidak termasuk di luar Pulau Bintan. Tidak, pokoknya itu di Pulau Bintan kisarannya seperti itu. Dan kita dari masyarakat tempatan, maksudnya yang beternak itu paling hanya 10%-nya dari penyediaan untuk sapi kurban itu tidak ada. Dan hampir rata-rata sisanya hampir 90% itu mendatangkan dari luar Bintan. Dalam hal ini mungkin dari Pulau Sumatera, misalnya dari Lampung, ya kan, dari daerah Kampar atau Pekanbaru sendiri. Kemudian bahkan terakhir kemarin karena kita ada kasus PMK ya, PMK itu ada penyakit mulut dan kuku, dan memang ada beberapa daerah yang zona merah terisolir, kita tidak boleh mendatangkan sapi dari Sumatera, termasuk dari Lampung kemarin karena dia zona merah. Maka mau nggak mau kemarin pernah didatangkan sapi dari NTT atau NTB. Nah, jadi sangat jauh sekali, sehingga ya
kondisi sapi begitu sampai di sini memang perlu penyesuaian lagi, ya tidak cukup hanya 1-2 bulan untuk mengkondisikan sapi itu menjadi sehat. Nah, sehingga kosnya juga tinggi, sehingga menyebabkan harga sapi kurban itu rata-rata 20 juta ke atas jadinya kan, ada 25 bahkan ada yang 30 gitu. Itu dengan standar biasa, paling dengan bobot hidupnya sekitar 200 sampai 250, dengan bobot dagingnya kadang-kadang nggak nyampe 100, ada yang 80-70 per ekornya. Itu kondisi dari luar karena beda. Nah, sebagian kecil itu baru bisa dipenuhi dengan beberapa peternak yang fokus selama ini dengan program penggemukan sapi yang dulu di tahun 98 sampai 2004 waktu saya masih di Dinas Peternakan juga pemerintah daerah tuh fokus di bidang program penggemukan ini, dan itu memang luar biasa memberikan dampak positif, kemudian peningkatan ekonomi di masyarakat yang menjadi program unggulan pada saat itu. Tapi akhir-akhir ini program-program penggemukan sapi yang dulu dibagi ke masyarakat, ya masyarakat misalnya satu orang bisa melihara 2 sampai 10 ekor gitu kan, dan sekarang sepertinya ditiadakan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan, apalagi dengan bantuan-bantuan dari pemerintah dalam bentuk modal, dan sekarang semuanya sudah dialihkan bantuan-bantuan langsung dari pemerintah daerah, dalam hal ini dari dinas-dinas atau dari OPD, itu tidak dalam bentuk bantuan langsung, tapi melalui Badan Layanan Umum BLUD namanya, BLUD. Ya, BLUD. Nah, jadi dan ini menyebabkan masyarakat itu agak keberatan karena biasanya ada dibantu pemerintah penyediaan bibit dan lain sebagainya, sementara masyarakat sekarang harus mencari sendiri untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini terjadi keterbatasan dengan ruang gerak masyarakat, kemudian jaringan dan lain sebagainya, koneksi dan sebagainya, sehingga banyak program penggemukan yang dulu berjalan dengan baik, dan sekarang program ini nampaknya sudah tidak populer lagi, dan masyarakat banyak yang sudah tidak memelihara ternak sapi lagi untuk program penggemukan, yang mana program ini sangat luar biasa sebetulnya, bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu kebutuhan di Kabupaten Bintan ada 1.000 per tahun. Iya. Kalau kita lihat seluruh Kepri itu kan ada 7 Iya. ke kabupaten kota ya, 2 kota, Batam dan Pinang, Karimun, Dabu, Lingga, Dae, Iya. Lingga, Karimun, Anambas, Natuna. Nah, di antara ke-7 kabupaten kota itu, apakah semua juga mengalami hal yang sama seperti Kabupaten Bintan, kekurangan ternak ruminansia yang besar ya, ternak sapi lah ya. Ya, sapi lah senang sebutnya ya. Sapi atau lembu nih, Pak? Ya. Ada beda lembu dengan sapi. Istilahnya saja, namanya saja sapi sama lembu sama. Tapi kadang-kadang orang bilang sapi punya susu, lembu punya nama gitu. Atau sebaliknya, lembu punya susu, sapi punya nama gitu. Jadi yang punya susu itu sebetulnya sapi atau lembu? Iya, ada sapi dan lembu sama-sama punya susu. Jadi berarti sama-sama punya nama lah ya. Oke ya. Ya, jadi semua kabupaten kota di Kepri itu kekurangan. Ya, hampir rata-rata karena kita kan daerah kepulauan ya. Daerah kepulauan, dan memang program budidaya ini istilahnya pengembang biakan. Program budidaya pengembang biakan untuk menyediakan sapi-sapi bibit dan sapi bakalan, terutama untuk program penggemukan. Ini program-program ini saya lihat dari 5 tahun terakhir ini tidak populis, maksudnya tidak menjadi fokus perhatian pemerintah daerah untuk mengembangkan ini gitu. Kalaupun ada, itu anggarannya dengan alasan ya anggaran terbatas, ada efisiensi dan lain sebagainya, sehingga ya untuk penyediaan sapi ini sendiri setiap tahunnya terjadi kekurangan, apalagi dengan momen-momen tertentu seperti kemarin ya. Ada sekitar tahun 2022, 23 dan 2024 kemarin itu ada pas kebetulan PMK itu penyakit mulut dan kuku, salah satu penyakit itu nanti itu di bidang peternakan itu ada itu yang terkenal mulut dan kuku ya. Iya, mulut dan kuku PMK. Tapi yang lebih ada lagi beberapa penyakit yang memang cukup mengkhawatirkan kalau memang itu terjadi, tapi insya Allah tidak ada lah. Kalau Indonesia kan terakhir bebas. Ada lagi satu penyakit yang namanya penyakit antrak. Nah, itu sangat luar biasa. Itu kalau seandainya memang ada salah satu
ternak yang sudah terjangkit itu, tapi Indonesia terakhir bebas antrak, tapi terakhir setelah bebas antrak ternyata ada di beberapa daerah terutama di Jawa itu yang terkena dengan antrak. Nah, kalau itu harus di bumi hanguskan, harus diselesaikan. Kalau pada manusia kemarin itu yang cukup heboh tuh 2019 dengan flu burung ataupun istilahnya dengan COVID-nya. Tapi kalau di ternak PMK-nya itu penyakit mulut dan kuku, dan yang lebih dasar lagi sebetulnya penyakit antrak. Nah, ini heboh COVID dan flu burung itu heboh atau memang dihebohkan sehingga dihebohkan dia menjadi heboh. Ya baik. Jadi intinya bahwa seluruh kabupaten kota di Kepulauan Riau ini kekurangan hewan ternak. Bintan saja termasuk 2 wilayah administrasi kota, Tanjung dan Bintan itu 1.000 per tahunnya. Nah, sekarang kita ya dengan kondisi begini, nah pemikiran Pak Slamet yang sudah berkecimpung dalam ternak ya, baik dari unggas sampai ya lambung besar, lambung kecil ya, itu nanti bagaimana upayanya ya, strateginya, upayanya untuk mencukupkan kebutuhan. Tapi nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Mitra Pandawa, dimanapun saja berada, kita sambung kembali di season terakhir perbincangan kita di acara Sudut Mata Kilasan ke-43 dengan Bapak Slamet SSPT, Sarjana Peternakan, yang berkecimpung dari sejak kuliah sampai masuk anggota dewan pun tetap konsisten dengan ternaknya. Ya baik. Pak Slamet ya, tadi sudah sampaikan bahwa Kabupaten Bintan dengan 1.000 kebutuhan 1.000 ekor sapi atau lembu itu masih sekitar 10% saja yang bisa dipenuhi oleh masyarakat, sementara 90%-nya dari luar kan. Dan itu ternyata hampir seluruh kabupaten kota di Kepri, bukan hampir, mungkin seluruh saya, bukan, kalau hampir itu masih ada yang tidak kan, seluruh. Nah, kebutuhan sapi ini, enak nyebut sapi atau lembu nih Pak Slamet? Biasanya sapi. Lebih enak sapi ya. Maka betul, lembu punya susu, sapi punya nama. Nama yang enak tuh sapi. Kalau kita marah orang yang kasar lah, itu nyebutnya seperti lembu, bukan seperti sapi. Kalau sapi itu terhormat ya, kalau lembu itu kurang kayaknya. Jadi kebutuhan sapi ini, bagaimana cara menurut Pak Slamet untuk memenuhinya? Bagaimana? Ya. Silakan. Dulu pada saat saya masih di Dinas Peternakan Kabupaten Kepulauan Riau, saya pernah istilahnya memberikan gagasan atau ide. Pertama ada yang namanya sistem peternakan, itu diistilahkan dalam peternakan itu integrated farming ya, integrated peternakan farming yang terintegrasi. Cuma untuk melaksanakan peternakan yang terintegrasi ini, nanti terintegrasinya dengan apa? Tadilah ya, di bawah peternakan itu kan ada peternakannya sendiri, kemudian pertanian di dalamnya, perikanannya juga ada di dalamnya. Terus ya, perkebunan ya masuk dalam pertanian itu sendiri. Ya. Jadi nah, untuk menjalankan ini sebetulnya dulu pemerintah daerah dalam hal ini di bawah dinas, apakah itu sekarang Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan atau dinas apalah namanya, kalau dulu Dinas Peternakan, itu mestinya harus fokus ya. Nah, sekarang ini banyak program-program pemerintah yang bagus, yang dulu berkembang dengan baik, sehingga sekarang tidak berjalan lagi karena tidak fokus terhadap program-program yang seharusnya sudah bagus, perlu ditingkatkan terus, dilaksanakan terus, dengan berbagai alasan, keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, sehingga program-program yang bagus itu sudah tidak ada. Dulu kelompok-kelompok tani itu sangat hidup ya di Kabupaten Bintan. Ya sekarang inilah, kalau dulu Kabupaten Kepulauan Riau itu. Dulu kelompok-kelompok tani, kelompok ternak itu tumbuh di mana-mana, karena pemerintah pada saat itu memang fokus memberikan support atau bantuan, baik itu modal ataupun baik itu ternaknya sendiri kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu antusias untuk mengembangkan peternakan. Dan memang dari segi kemampuan, dari segi SDM masyarakat tuh di Kabupaten Bintan tuh sudah mumpuni, sudah banyak pengalaman untuk program itu, bahkan untuk tingkat-tingkat provinsi dan bahkan nasional. Banyak yang sudah istilahnya mendapat pengakuan atau sertifikat, ataupun mendapat misalnya mengikuti lomba dan sebagainya, mendapat juara terhadap program-program di bidang peternakan. Nah, mengenai pola tadi, ya, integrated farming itu, bagaimana bentuknya, realnya itu Pak Slamet? Bentuk realnya dulu saya pernah menyampaikan waktu masih di dinas,
dan itu beberapa tahun yang lalu lah, dari 2004 sampai sekarang kan sudah lampau ya. Sudah. Masih di DPRD maksudnya? Enggak, saya waktu masih dinas peternakan dulu. Oh, masih sebagai apa tadi? Sebagai apa? Bar apa nanti? Barbangna. Barbangna. Barbangna, Ya. penyebaran dan pengembangan Nah, peternakan. ide ini diteruskan waktu di DPRD. Ide itu pernah saya lontarkan ke dinas. Artinya gini, pemerintah daerah melalui dinas perlu menyiapkan lahan pada saat itu. Minimal? Ya minimal lahan minimal itu sekitar 10 hektar sajalah. Jadi lahan ini nanti dikelola oleh pemerintah. Di dalamnya itu bisa juga nanti sebagai tempat Pilot project. ya pilot project, kemudian tempat proses pembelajaran kepada masyarakat juga, kepada pelajar juga gitu kan, ada nilai edukasinya. Jadi di dalam itu dikembangkanlah nanti beberapa seperti tadi kan integrated farming. Jadi pertama misalnya kita program penggemukan sapi misalnya begitu ya, di sana dibuat contoh kandang sapi yang standar bagaimana ya kan, kemudian cara perawatan yang standar bagaimana, kemudian dari sana dari hasil sapi itu kan tentu setiap hari menghasilkan misalnya kotoran kemudian kotoran sapinya, air seninya, nah itu dimanfaatkan misalnya kita bisa membuat kompos, bisa juga bahkan untuk kemarin itu sudah siap di masyarakat itu sudah bisa ada pelatihan membuat biogas. Jadi masyarakat kalau sekarang butuh gas tabung 3 kilogram itu untuk memasak, dengan memanfaatkan kotoran sapi saja masyarakat bisa memasak dengan memanfaatkan kotoran sapi itu dibuat dengan instalasi kompor, kompor instalasi yang sederhana bisa menghasilkan gas untuk memasak dari kotoran sapi. Oh, apakah masakan tak bau sapi? Tidaklah, karena dia sudah berubah ya dari karena kotoran kan mengandung gas ya, mengandung gas amonia dengan instalasi yang kita buat, sehingga begitu dihasilkan gas untuk memasak itu udah dalam bentuk api saja, sudah seperti kompor gas gitu. Api itu sudah tidak lagi mengandung bau. Tidak ada lagi. Bahkan nanti sludge atau sisa daripada biogas itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk pertanian, untuk pupuk gitu ya. Itu kan endapannya, nah itu luar biasa. Dulu bahkan masyarakat sudah ada pelatihan dan sebagainya, bahkan ada instalasinya ataupun sudah dibuatkan kompor biogasnya dan bagaimana sistem pembuatan, masyarakat sudah terlatih dan ini terputus karena program-program ini kan saya sampaikan tidak fokus. Nah, integrated farming itu mengintegrasikan di bidang peternakan mungkin dari sapi misalnya penggemukan ya kan, kemudian dari kotorannya dimanfaatkan baik untuk pupuk ataupun digunakan untuk pertaniannya. Nah, limbah pertanian dikembali lagi kepada sapi. Nanti di sana kita mencari lokasi yang bagus dengan sumber perairan yang bagus, dibuatlah di sana ada kolam ikan, dan di atas kolam ikan itu dilakukan istilahnya memelihara ternak misalnya unggas dan lain sebagainya. Jadi berputar di sana semua, baik itu hasil pokoknya maupun limbahnya bisa termanfaatkan, bisa diperuntukkan untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat yang melakukan itu. Nah, ini itu dengan lahan seperti itu pemerintah memberikan contoh, dikelola dengan baik. Ya tentu memang harus ada yang fokus dalam hal ini untuk mengelola itu. Tapi kalau hanya programnya sifatnya tahunan, hanya seperti ya dalam bentuk-bentuk support modal ya setiap tahun dianggarkan hanya ala kadarnya, ya mungkin ini tidak akan pernah terjadi. Kemudian di masyarakat sendiri, kalau dulu sudah terbentuk kelompok tani dan ternak. Bahkan saya dulu waktu masih di peternakan kan sebagai penyuluh juga, penyuluh peternakan. Jadi membina beberapa kelompok tani. Ada dulu istilahnya KWT, kelompok wanita tani. Wanita di rumah itu dimanfaatkan dengan diberikan ternak. Kalau dulu ternak ayam buras, ternak kampung itu, dan itu dilaporkan setiap bulan ada pertemuan, dan alhamdulillah sampai sekarang ada kelompok KWT di daerah Tuapaya itu masih berjalan sampai sekarang. Bahkan ternaknya sudah tidak ada, tapi kelompoknya itu bertahan karena memang ada kemanfaatannya luar biasa dalam pembentukan kelompok itu. Dan sekarang sudah sepertinya tidak ada lagi pembinaan kepada kelompok-kelompok tani ini. Nah, mereka berjalan sendirilah apa adanya. Jadi seperti itu. Jadi ada integrated farming, terintegrasi lah antara itu, berkumpullah di situ sarjana peternakannya, sarjana perikanannya, sarjana pertaniannya di situ. Jadi di situ. Iya,
tidak hanya semata-mata sarjana peternakan yang Iya. mengurus peternakan ini. Betul. Ya, bahkan sebetulnya manajemennya, sarjana manajemen juga di Ada sana ya gitu kan. Dan ide ini belum pernah diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Ya, sampai saat ini integrated farming ini memang saya melihat belum ada, walaupun ada tuh hanya baru sebagian dan itu sifatnya hanya individu. Maksudnya kelompok-kelompok masyarakat saja yang memang betul-betul disupport dengan pemerintah dengan bantuan modal dari awal dan terus melakukan pembinaan sampai jadi dalam bentuk ya semacam suatu wilayah di sana terintegrasi dari bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Sampai sekarang memang belum ada. Dia ada beberapa pihak swasta yang yang berusaha untuk mengembangkan ini. Dulu ada yang namanya PT Bintan Agrosena, cuma itu pun ya istilahnya sampai tengah jalan. Di mana nih? Bintannya di mana? Dulu ada di daerah kilometer 38 atau daerah Cikole atau Kangboy dulu. Ada tapi itu. Tidak Itu sampai sekarang pun itu tidak berjalan lagi. Jadi artinya sejak Pak Samad menjadi sebagai tenaga penyuluh honorer di Kabupaten Kepri dulu dan merupakan bagian dari Provinsi Riau sampai Pak Samad menjadi anggota DPRD sampai sekarang, kebutuhan hewan ternak lambung besar tadi itu tidak pernah terpenuhi. Sampai sekarang sampai saat ini tetap 10%. Setiap tahun apalagi pada saat kita ingin membutuhkan hewan kurban tidak pernah terpenuhi dan memang harus kita mendatangkan hewan dari luar Pulau Bintan. Dan fokus saya terakhir ini untuk istilahnya sebagai masukan kepada pemerintah daerah lah, terutama ya seberapa pun besar ada kemampuan anggaran yang diberikan, program-program di bidang peternakan yang dulu sudah bagus, adanya kelompok-kelompok tani khususnya di ruminansia besar misalnya penggemukan sapi, memang harus ada 2 fokus kegiatan. Kita program penggemukan harus jalan karena program penggemukan ini perputaran modalnya cepat dan memang cepat bisa membantu ekonomi masyarakat. Di samping itu juga program penggemukan ini memerlukan sapi-sapi bakalan, sapi bibit, sehingga 2 program, pertama program penggemukan disejalankan dengan program budidaya peternakan, terutama peternakan sapi. Jadi ada program budidayanya, ada program penggemukannya, jadi bisa sejalan. Jadi memang tidak bisa dilakukan secara individu masyarakat karena masyarakat terbatas dari sisi kemampuan ekonomi, kemampuan finansialnya. Dan swasta pun tidak fokus juga untuk mengelola itu. Mungkin barangkali apakah secara struktur tanah atau tanaman pakan hewan sapi ini di Bintan ini sesuai? Iya. Sebetulnya sih semuanya sekarang apalagi berbicara teknologi ya. Apa sih yang tidak bisa saat ini begitu ya. Memang betul ada sebagian misalnya orang-orang tua kita dengan tidak bermaksud untuk menyalahkan pandangan dan pendapatnya memang betul juga. Katanya bahwa Bintan itu tidak cocok gitu kan. Kalau Bintan itu karena apa? Karena tanah kita boksit ya kan, boksit mengandung asam tinggi ya. Kalau nggak salah rata-rata derajat keasamannya itu 5 ke atas nih di Bintan, bahkan ada kalau 4 itu agak semakin ke bawah sini bahkan ada yang sampai 4 ya derajat keasamannya itu. Semakin tinggi nilainya itu kan semakin basah ya kan, misalnya derajat keasamannya 5, nah itu dibanding 4, maka derajat keasamannya kan yang lebih asam itu ada yang 4 gitu. Jadi, netralnya kan 7. Ya, 7. Maka di Kabupaten Bintan itu rata-rata 4 dan 5. Jadi derajat keasamannya tinggi sehingga itu nanti akan berpengaruh terutama untuk ternak-ternak yang tadi sebutkan ruminansia tadi, baik itu kambing, domba ataupun sapi. Gitu. Jadi tidak cocok ya. Yang menyebabkan biasanya kembung ada bloat dalam istilah peternakannya. Masuk angin lah ya masa kita. Tapi kan itu bisa diatasi dengan teknologi ataupun dengan sistem pemeliharaan yang standar yang baik, terutama misalnya dari segi ketersediaan pakan. Saya kira banyak daerah-daerah yang memang bisa cukup bagus diberikan ditanami untuk bahan makanan ternak, terutama sapi. Intinya kuncinya perawatan di sapi itu adalah cukup pemberian pakan. Ternak apapun yang kita pelihara tuh kalau pakannya cukup, maka insya Allah mungkin dari segi kesehatan yang lain memang tetap ada penyakit. Kita memang ada kan di bagian peternakan itu ada namanya kesehatan hewan tetap. Tapi apabila pakan itu cukup, pakan ini tentunya memenuhi kebutuhan nutrisinya ya, baik dari kadar proteinnya, karbohidrat dan lain sebagainya, tidak hanya
Misalnya sapi hanya diberi rumput saja begitu kan, rumput ya. pun kurang gitu kan. Sehingga masyarakat tidak diajarkan untuk karena setiap hari diperlukan pakan yang namanya makhluk hidup, tidak misalnya diarahkan untuk memelihara ataupun menanam rumput misalnya gitu, sehingga setiap hari dia mencari ngarit di berpindah-pindah tempat, sehingga ini menyulitkan. Jadi program-program seperti ini memang perlu dilakukan pembinaan secara serius kepada masyarakat. Saya kira masyarakat Bintan tuh cukup terbuka ya, cukup luar biasa antusias kalau untuk di bidang peternakan. Cuma program-programnya bagus dulu memang sepertinya beberapa 5 tahun terakhir ini agak sedikit terhenti karena ya dengan berbagai alasan tadilah keterbatasan anggaran, efisiensi dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu ada program penggemukan, coba ada program budidaya untuk bidang peternakan ini. Dan budidaya itu yang harus difokuskan oleh pemerintah. Jadi memang hewan ternak itu ya al-an'am bahasa Arabnya gitu kira-kira kan. Makanya di dalam Islam sendiri sampai ada satu surat yang namanya al-an'am kan, hewan ternak. Itu artinya penting itu. Surat ke-6. Artinya penting ya. Ya. Dan Kabupaten Bintan tuh kabupaten yang ke-6 juga tuh. Ya, kan surat ke-6. Paling tua tapi. Itu cocokologinya. Tapi yang mesti saya sepakat Mas bahwa hewan itu untuk melihara yang penting makan saja. Ya, kasih makan, yang lain-lain itu insya Allah bisa ikut. Beda dengan kita menghidupkan manusia. Manusia tidak cukup hanya diberi makan tanpa diberikan otak yang lebih encer. Maka program memanusiakan manusia itu tidak cukup dengan hanya memberi makan. Beda dengan ternak kan gitu ya. Ya jadi memberi makan apa ini? Ya itu tafsirkan sendiri lah ya. Jadi itu ya terima kasih Pak Slamet, kita sudah sampai pada waktunya bahwa sampai saat ini ya kebutuhan hewan ternak di Bintan dan kepri pada umumnya masih kurang, sehingga mengakibatkan biaya tinggi dan orang ingin berkurban dan menjadi kebutuhan pokok hari-hari pun menjadi berkurang akibatnya ya. Kita mendatangkan dari luar dan ini menjadi PR bersama ya, terutama pemerintah daerah karena bisa memfasilitasi dan punya anggaran untuk itu dan lain-lainnya. Demikian Pak Slamet ya, kesimpulannya itu ya mudah-mudahan akan didengar oleh pihak-pihak yang memang mau mendengarkan. Terima kasih kepada semuanya ya, termasuk kepada awak di Pandawa Radio yang sudah juga bersama-sama mensukseskan acara Sudut Mata kali ini dan seterusnya. Baik, demikian saja. Terima kasih Pak Slamet dan semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita dalam Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh pagi hari ini bersama Bapak Slamet S. SPT yang telah berbagi informasi dan wawasan mengenai upaya dan strategi pemenuhan kebutuhan hewan ternak di Kabupaten Bintan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh mitra Pandawa, khususnya para peternak dan masyarakat yang berkecimpung di sektor peternakan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Slamet atas waktu dan informasinya pagi ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Saya dan sahabat saya Mastur Taher pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di episode Sudut Mata berikutnya dengan cerita, tokoh, dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.